Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 14 Juni 2021 dalam pekan ke-11 masa biasa. Baca-baca liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengajak jemaatnya di Korintus supaya mereka tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri yang dengan hidupnya, dengan ajaran-ajarannya, dengan perbuatan-perbuatannya menjadi inspirasi bagi semua orang yang percaya kepada Allah, bagi semua orang yang menjadi percaya kepadanya. Nah, kalau Yesus itu hidupnya seluruhnya untuk keselamatan manusia, kalau ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran tentang kasih, kalau perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang membuat orang merasa bahagia, orang merasa diterima, diampuni dosanya, dibangkitkan dari mati, disembuhkan dari sakit. Nah, hidup Yesus yang demikian itulah yang mesti jangan disia-siakan. Itu arti ajakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus supaya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Saudari dan saudara terkasih, Rasul Paulus bahkan tidak saja mengajak jemaatnya di Korintus untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah mereka terima dalam diri Yesus Kristus dengan kehidupannya, pengajaran-pengajaran dan perbuatan-perbuatannya, tapi ya Rasul Paulus sendiri juga telah melaksanakan apa yang dia ajarkan itu, apa yang dia wartakan itu. Dalam bacaan pertama yang sama ini juga, Rasul Paulus men-sharingkan bagaimana hidup sebagai pelayan Allah, sebagai pelayan Tuhan. Konsekuensi orang yang mau melayani Tuhan, orang yang mau bekerja untuk Tuhan, yakni mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Dan dia tabah menjalaninya karena dia tahu itu adalah konsekuensi dari pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dan dengan pelayanan itu, Rasul Paulus sendiri sesungguhnya telah melaksanakan kasih karunia yang diterimanya dari Allah kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, demikian juga dalam bacaan Injil. Yesus mengajarkan bahwa kejahatan tidak mesti dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Di sisi lain, dengan cara melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus, yakni membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan cara itu para pengikut Yesus Kristus menunjukkan nilai plus dari hidupnya. Tidak sama dengan orang lain yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi pengikut Yesus Kristus tunjukkan nilai lebih dari kehidupannya. Nilai plusnya, yakni tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan melaksanakan perbuatan baik. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan pakai hukum riba. Siapa kuat, dia menang. Jangan pakai apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, mata ganti mata. Sudah bukan waktunya. Waktunya sekarang adalah kita melaksanakan semangat hidup Yesus Kristus, kita melaksanakan ajaran-ajaran Yesus, kita melaksanakan apa yang menjadi kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau Yesus mengampuni orang yang bersalah kepadanya, mendoakan mereka yang berbuat jahat kepadanya,
demikian juga seharusnya para pengikut Yesus Kristus, para pengikutnya, saya dan Anda. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita coba berusaha dengan sekuat tenaga dan dalam tuntunan Tuhan sendiri untuk melaksanakan apa yang menjadi kasih karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kiranya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kita terima dalam diri Yesus Kristus melalui kehidupannya secara menyeluruh, melalui ajaran-ajarannya dan perbuatan-perbuatannya. Tuhan memberkati.